Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Camat Rupit, Bapak Kades, Bu Kades, kelompok tani, ada Camat Ibun, PPL, serta pertanian. Jadi kalau bercakap jagung, kita berbicara jagung, pemerintah itu programnya jagung, padi, bawang merah, bawang putih, kemudian sapi. Nah kalau bicara pemerintah dari pusat sampai ke kabupaten, itu kita fokus ke pertanian. Kenapa pertanian ini adalah penyehatan ekonomi nasional, termasuk Pak Kades. Dana desa tahun 2022, 20% itu untuk penyehatan ekonomi daerahnya. Nah sekarang Lawang Agung ya, tahun 2017 saya ketemu sama dia. 2017 juga saya bilang, waktu itu harga jagung 1.500 sampai 1.750. 2018-19 akan naik sampai 3.000 sekian. Kemudian saya datang lagi waktu dia lagi jemur mana. Ada gilingan kawan kan? Bilang jual ke Singkut. Nah sekarang Pak Kades, Pak Camat, sebenarnya sekarang kan babi lah banyak mati. Kena COVID kan. Nah untuk Lawang Agung itu sebenarnya banyak. Dari belakang SMP, kemudian belakang arah SMA, Rupit lah, bukan hanya Lawang Agung aja Pak Camat. Iya, Pak. Kan banyak lahan nganggur. Nah sebenarnya daerah sini itu lebih gampang untuk diawasin, kenapa di ibu kota dan dekat. Kemudian kalau petani juga menghasilkan bisa cepat dijual, karena jaraknya dekat. Kemudian yang ini nanti kita ajukan dapat untuk pakan sama Ibu Rizky di Komisi 4. Kalau ini misalnya mau dijual dikumpul, nanti kita kasih ke Macang, karena di Macang itu ada UPU. Jadi pemerintah sekarang, pemerintah dari nasional, dari Pak Presiden, Pak Jokowi sampai kami, itu namanya pertanian dan perkebunan terintegrasi. Contoh, ada kebun tuh. Supaya ini punya nilai tambah, sebaiknya di sini ada ayam. Jadi jagung nggak usah dijual, digiling dewek sama ini, jadi pakan ayam, pakan ternak. Jadi punya nilai, itu namanya sekarang pertanian integrasi. Dan negara itu selalu hadir. Contoh, di sini dikasih 20, yang hidup 5, yang 15-nya tongong. Betul kan? Nah orang yang 15 itu udah usah dikasih lagi sudah. Sekarang cari lagi orang baru. Kayak ini tanah ini bisa ditanam nih. Bisa ditanam. Alat berat bisa dipakai beku itu Pak Kades kalau mau. Kan banyak yang nganggur sebelum proyek mulai. Nah kita ini ingin melihat petani itu bertanaman, bibit dibantu, penyuluhan dibantu, pupuk dibantu, berhasil jagung segede ini. Nah kalau sekarang penghasilannya itu 5 ton per hektar. Biasanya rata-rata itu harusnya 7 ton. 7 ton. Nah bisa saja permasalahan dari bibit, kemudian dari penyuluhan, kemudian dari kontrol kita pemerintah. Dari giling. Kalau ini tadi dibilang dari bibit kan tongkol duo ya. Tongkol duo. Dan kita kalau memang perlu beliau diajak tahun ini. Mudah-mudahan Pak Kades sama Pak Camat, jadi Rupit Lawang Agung tahun ini bisa menjadi 20 hektar. Karena banyak loh tanah. Banyak tanah. Ini, dia tidak mesti 1 hektar 1 orang. Tidak mesti. Kalau dia ada tanah cuma 10 kali 10, kawan nak nanam, lah. Kemudian digabung nanti dibentuk namanya koperasi Pak. Atau kelompok tani supaya negara bisa membantu. Karena uang negara nggak bisa ke orang per orang, harus ada kelompok. Nah kalau sudah ada kelompok, ngaju, minta alat pertanian, cepat. Nah kalau individu tidak bisa. Jadi buatlah kelompok. Di Rupit Lawang Agung paling tidak harus ada 2 kelompok. Artinya yang Rupit kelurahan di mana arah ke Melok itu, ya kan? Kemudian arah ke Tunggar. Nah tapi yang paling banyak ini memang wilayah Pak Kades. Tanah Kadesnya banyak juga.
Ya, banyak yang tidur. Cuma ada sotong kadang-kadang tidur siang terus des kawan. Awak dalam tongkong tuh. Jangan juaro zaman pai, siang terus. Ya lama ya. Ya kan? Jadi gini ya, untuk Lawang Agung dan seluruh Muratara saya mendorong pertanian. Kenapa begini nah? Kita orang dusun selalu ngomong sama saya. Pi, kadang manggil Tepi, kadang manggil Bupati. Kami kalau bosan bertani, nah jadi aku. Berkantor sekolah dak, mato labun. Lah apa ada gawe lain? Apa yang ada gawe? Kali kita bertani. Tanya. Untuk desa Lawang Agung ini saya challenge, saya tantang Pak Kades sama Bu Kades, saya PKK. Paling tidak tomat atau apa setengah hektar, ya kan cabai, ya kan gitu loh. Kemudian misalnya daerah ini, kan kalau memang ada alatnya kan bisa diolah balik, tinggal pola tanam Pak. Kalau Bapak mau mendekatin kuasa, mau nanam semangka, mau nanam apa, udah benar itu pola tanamnya supaya Bapak nilai tambah. Tetapi habis jagung misalnya mau diroba lain, kacang hijau banyak orang beli sih kok. Biasanya pola tanamnya habis ini kacang hijau di mana-mana, kacang hijau. Kalau kayak di yang pernah saya lihat di luar, habis padi, kalau enggak padi tembakau, kalau enggak tembakau kacang-kacangan, kemudian jagung. Tuh. Ini udah bagus sekali dan kami harus support terus, ya kan? Dan sebenarnya mana tim PPL kok, ya kan? Kok udah pula hidup kok gawe kok. PPL itu harus fokus Baterainya dulu. Kalau menjagung tuh ada itu. Kan misalnya PPL ya, PPL ya itu. Produksi jagung terbaik per hektar itu berapa? Ajak diskusi sama mereka. Diskusi. Kemudian bibit mana? Kalau dulu kan terkenal bibit biji. Yang terakhir saya pahamin biji. Karena itu pengembangan kami dulu Pomdek. Komoditi development. Sekarang bibit apa? Pioner, Pak. Pioner. Dari Malang nih, Pak. Hah? Malang. Sekarang tuh nggak mau peduli lah ke Jawa Timur segala macam. Ya ada anak buah saya mantan dari petani gitu. Sekarang dia bisnis jagung ini triliunan. Kemudian sebenarnya ada alat teknologi saya minta satu, saya mau desainnya dulu. Jadi jagung bibit, nah tinggal berjalan deh, nah meko bukan meko. Kotak-kotak. Tidak, ada desain saja minta. Karena dulu kami desain dijual di Banyuasin. Banyuasin itu ada 8.000 hektar jagung. Nah alatnya itu ada yang mendesainnya kami. Awak mendesain. Foto jadi wakil bupati. Kamu kayak di daerah Batu Gajah, hanya tanah nganggur. Nah, cuman permasalahannya kita pribumi kok malas bertani. Iya. Malas bertani. Udah pergi pagi balik petang. Tahu-tahu lagi daerah. Kawan muat sen berapa sih? Ini 4.000. 1 hektar 5 ton. Jadi 5 4 kali 5 berarti 20. 5 hektar berarti 100. Bersih-bersih dapat kan sen 50 juta. Hah? Aduh tuh, baca kali dah. Iya. Ini kali. Agak dikadu. Awak tuh ngitung. Kawan 5 ton. Harga 4.000. 4 kali 5 20 kali 5 berarti 100. Anu pipen. Potong Anu nak minum. Minum mana? Iya. Kalau nak bagus meko. Lu ya. Rubah kebiasaan. Kalau dapat sen 100, bersih 50, beli lagi lahan. Tabunglah yang 20. 30 kembangkan lagi. Jangan gacang-gacang nanan rumah. Jangan gacang-gacang nak beli mobil. Jangan gacang-gacang nak beli barau lagi. Jantungnya baru. Mana? Mana ibu Ngaten baru. Ngaten baru, Pak. Punya itu nah. Tapi istri meninggal, Pak. Istrinya kan Istri meninggal. kalau meninggal. Istri Ado juga Nah, meninggal. biasanya meko ya, aneh yang baik-baik ya. Petani maupun pedagang kecil biasanya tidak berkembang begini. Ketika dia berkembang, dia buru-buru membeli modal untuk yang tidak perlu. Kawan, fokus di jagung.
Ada tanah orang lain. Si kawak nyiwo be. Siwo. Betul? Lagi berkembang lagi sampai kerana apa siwo. Lama-lama kawan jadi bos jagung. Tak cukup di 5 hektar. Nah yang terbalik itu kita biasanya apa? Dapat sen, anak beli gerobak barau, beli apa motor baru, beli mobil baru, begadisan terus, ya kan? Namun ada pesta duduk di depan, benar tak? Nah itu hentikan. Jadi kalau ini dapat 100 juta, modalnya di mana? Kawan ajak orang lain, kawan nak ada, awak bina. Lama-lama kawan menjadi pelopor jagung di Muratara. Jagung ini program nasional. Kami tidak pacak minta banyak-banyak. Kenapa? Pemerintah kini tidak galak minta banyak. Karena petaninya. Namun petaninya kawan galuk-galuk, mintanya banyak-banyak. Nah kok kaget apa? Mana bibit jagung? Habis. Ngapa jagung tidak tumbuh? Dimakan ayam, dimakan itik, padahal tidak ditanam. Benar apa tak? Jadi fokuslah. Nah kok ya kan? Dan itu diajak Pak Camat yang punya tanah per 4 hektar, 10 kali berapa? Berkelompok. Ketikanya 10 kali 10 terus berkelompok, dapat 30 hektar. Berarti perputaran sen di Lawang Agung oleh kena jagung itu banyak. Benar apa tidak? Benar. Dan itu harus jadi contoh. Dan ini disiaran langsung. Supaya daerah lain nanam. Jangan sampai kebiasaan kita orang Muratara mau baca nanam mereka langsung masak rekola. Kan? Apa nak tahun baru jagung untuk makanan itu dipaksa diambil kembali. Itu berubah gitu. Apa banyak orang ngato bupati juga marah-marah karena awak putra daerah. Awak juga marah-marah itu sakit diri awak, tapi supaya kita berubah. Di dusun-dusun apa yang nak digawe kalau tidak petani? Benar? Apa? Ada perusahaan, contoh rawa silir, kalau pajak diterima. Dulu rawa, kecuali kita petani. Contoh, ngapa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah tidak pernah krismon. Satu, penduduknya banyak, kemudian penduduknya rajin bertani. Kemudian ada UKM, jadi perputaran sen di dalam situ. Ada yang menanam kok kayak apa kan nak nanam? Yo, kan nak puasa bulan 3. Mana? Hah? Yo. Istirahat bentar kan. Jagung lagi pula. Iya, jadi berpola bahwa jagung misalnya 2 kali dalam setahun. Sisanya itu Nanam sayur. contoh misalnya kok kanak nanam itu. Nanam juga tak mana diuji coba. Nanam kacang hijau. Uji coba. Dicariin deh. Pinang itu tak? Hah? Pinang. Pinang itu untuk jangka panjang. Iya, 3 tahun. Tapi kalau untuk rutin seperti ini, ya kan? Gitu loh. Kemudian masyarakat misalnya ada tanah dikeliling, belilah bibit apa? Bibit jati. Contoh kenapa orang di Jawa itu walaupun susah, tidak susah. Ketika mulai kawin nanam jati. Ketika anak umur 25, 18 tahun nak masuk kuliah, nak masuk apa? Jati ditebang walaupun cuma 3 batang. Memang kita gini pening kepala. Parah, harga mahal kan, mantap anak bersawit juga. Betul? Duku lah kena mati ya, lo nanam kan. Nah itu duku tuh diperbanyak deh bibitnya. Kita perbanyak nursery, bikin nursery. Bila perlu kita ada tanah nyatar untuk nursery buah-buahan lokal. Jadi saya rasa ini sukses ya, selamat. Dan Pak Kades dengan Pak Camat ditambah lagi. Insyaallah. Kita nak nyengok bahwa ke depan tuh paling tidak tahun tuh ada 20 hektar di Lawang Agung. Kalau 20 hektar 4 kali 20 berarti 8 berapa? 5 kali 20 berarti ada 10 ton. 100 ton kali 4.000 berarti ada rekapitulasi sen yang berputar itu sekitar 100 juta yang ada di Lawang Agung gara-gara jagung Pak Kades. Iya. Menjagung yang mongko galo sehat. Oke. Ayo Pak Kades kita panen. Ayo Pak Camat. Tak butuh.
Oh, baka dia bukan yang mentu. Tak. Zaman no, bukan yang mentu pada dia. Iya, nah apa-apa. Nah, tim kawan itu bagian ketahanan pangan. Sampai mana angkong. Mana angkong ayo. Mana angkong kita angkong ya? Ya. Mana angkong? Ada tuh. Ada. Jadi panen hari ini Angkong mana demplot angkong? yang telah dikembangkan. Jalan di motor belakang. Jadi ini demplot yang dikembangkan dan diperhatikan. Dan alhamdulillah ini berhasil. Dan ini berhasil. Nah, harapan kenapa? Ini ya. Jangan berbayar. Harapan kenapa ini selalu contoh bawang merah dan ini. Ketika ini berhasil, ini jadi contoh. Masyarakat kalau nanam jagung baik-baik, diurus baik-baik, bibit kami ngasih, 1 hektar itu bisa menghasilkan 5 ton. Argo 1 kilo 4.000. Berarti 1 hektar menghasilkan 20 juta. Dalam waktu berapa hari deh? Dalam waktu 3 bulan setengah. 3 bulan setengah, 4 bulan dapat sen 1 hektar 20 juta kotor. Itu. Nah, jadi harapan kalau masyarakat yang galak nanam jagung serius, datanglah dengan kami pemerintah, akan kami bantu. Serius tapi. Karena pemerintah cuma pajak ngasih bibit, ada pupuk, ngasih penyuluhan. Namun tidak ditunggu kebunnya tidak jadi. Jadi tolong siapa yang mau, kita akan bantu. Tapi secara bertahap, tidak bantu seluruh. Kenapa? Kalau dibantu banyak-banyak, kaget tidak berhasil, negara habis. Lebih baik dikit-dikit tapi berhasil ya. Sekarang saya panen dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah jadi barokah bagi petani. Amin. Bagi yang nak rombongan Haji Kopli terusan, ambillah koko Hanafi. Itu kok untuk makanan sapi Jawa, jangan minta saya Jawa ambil makanan sapi. Sapi juga tetap. Nah, ya.